Baik teman-teman sekalian, selamat siang. Kita hari ini akan lanjut kasus. Kita dapat kasus tentang prepos ya, pasca operasi, sebelum ataupun setelah operasi. Nah, kasus operasi ini menjadi, silakan masuk. Kasus dengan tindakan operasi menjadi salah satu kondisi yang membantu teman-teman di dalam memahami kondisi. Kalau kondisi yang relatif ketika masuk di makanannya sudah membaik, ini masih tetap lunak hari ketiga sebelum dia pulang ke rumah, mungkin menjadi makanan biasa. Tapi pasca operasi biasanya kasusnya agak sedikit panjang. Yang masuk ke rumah sakit berencana sebelum operasi dan bahkan setelah operasi itu sama. Perbedaan inilah yang akan sangat membantu teman-teman semakin memahami. Nanti sebelum operasi, kalau kalian lihat di buku terapi itu ada beberapa hal yang di kalian tidak ada beberapa hal yang bisa diperhatikan itu di situ kalian perlu memastikan albumin dari pasien itu sudah normal di atas 3. Berarti harus di atas 3. Kalau di bawah 3 operasi stop ini. Ketika mau seseorang operasi, teman-teman bisa memperhatikan kondisinya. Jadi sebelum operasi pasien itu akan dicek dulu. Salah satunya screening albumin. Ketika albuminnya rendah, maka nggak bisa dioperasi. Itu cuma diet. Kalau albuminnya rendah, kalau albuminnya rendah, nanti kan habis dioperasi wawancara lagi, proteinnya banyak yang hilang. Kondisinya optimal. Ini adalah status yang baik. Tidak mengalami penurunan berat badan, IMT-nya juga membaik, hasil SGA-nya juga paling tidak A. Itu albumin. Itu berupa hal jika terpenuhi seseorang baru bisa. Misal, di sini berarti dibawa ke rumah sakit operasi. Karena kata sakitnya minta ampun. Kita mungkin butuh direncanakan untuk apendisitis. Tapi yang oleh apendisitis di sini kita harus cara kan bukan seperti itu. Siapkan dulu. Dia tujuannya memastikan 4 indikator tadi yang dijadikan syarat sebelum bedah itu terpenuhi. Albuminnya baik, indeks massa tubuhnya juga dalam kondisi yang baik, tidak mengalami penurunan berat badan, dan SGA-nya dalam batas yang baik. Itu. Maka kalau relatif
kalorinya kalian bisa lihat di siaran sebelah. Tapi kalau pasca bedah, misalnya bedah dengan gastrointestinal, apakah kita ngasih makanan yang langsung cepat, yang gede, biar cepat sembuh? Nah, di sini saya juga percaya ada uangnya berapa? Ada cuma ditusuk, ada lagi. Ada yang lewat. Kalau mau saya nanti mau jurnal, pakai jalan pendek, tetap saya kita pengen ada bekas itu. Adanya apakah seseorang harus makan banyak sebanyak beda? Nah, sekolah darah itu dan itu sesuatu yang harus diganti. Ya, karena salah satu ada luka juga yang harus dipulihkan. Kalau kalau makan banyak nanti energinya nggak balik, nggak dapat energi, kondisinya nggak membaik. Bagaimana bertahapnya seperti belum melakukan. Oke, betul, sebenarnya betul ya, bertahap. Ketika habis operasi malah puas. Sebelum operasi juga puas. Jadi pengaturan menu untuk kondisi bedah itu mungkin tidak 6 jam sebelum bilang itu sudah nggak makan. Kan harapannya tidak sangat suasana belum tidak terus dipuasa. Oke, tiga. Ada nilai mas 30 plus 30 4 nilai. Bisa. Pertama, supaya selama pendidikan itu pencegahannya itu tidak melakukan pencegahan itu dan apa si yang pasti ada efek positif dan pencegahannya juga nah, infeksi dan faktor dalam pembedahan dan kondisi pencegahannya itu juga bisa melakukan
Hampir, hampir. 2,8. Kenapa saya membantu saya mengambil angkanya dari sini? Ya, adil. Nah, nggak googling loh ya, saya nggak butuh kalian menginformasikan hasil googling. Ya, di anestesi itu di gimana ya? Di bios. Jadi kan kalau misalnya dia betul, kalau misalnya dia lain itu, kalau dia Itu kamu jawab. Fix, final. Masih boleh kan belum submit bang? Wes, hampir. It's better dibanding yang dua, tapi hampir. Ya, no. Malah malah jadi jauh, malah jadi jauh. Hampir betul, El. Saya pikir kamu habis itu menjelaskan hal yang makin baik, tapi ternyata malah makin ngigau. No, malah jadi enggak. Tapi hampir betul. Ada yang mau merevisi Sarah, Odile, Elena? Mirip, hampir mirip. Sorry, hampir mirip. Hampir boleh dikombinasi. Hampir betul. Kalian bertiga. Kenapa seseorang yang mau puasa itu sebaiknya memang tidak? Itu belum lebih dengan operasinya, operasinya besok pagi. Sekarang makan dulu nggak apa-apa. Ya, ya, namanya mungkin aja ya. Bisa telah 2 jam. Ini tentunya karena belum belum pernah sistem. Recall, asupan energi pasien kok cuma 70% kan gitu. Jadi 80%. Cuman yang kurang. Jadi harus makan pagi, makan siang, makan sore. 20 menit sebelum kita. Pasien cuma makan 70%. 60% apa? Wah, penerimaan makanan pasien menjadi gitu kan. Kalau kita sedang bersemangat
Recall cuma 60%, 70% dianggap sebagai sebuah masalah. Loh, kenapa? Dia Pak, saya akan recall sebelum pembenahan dia makanya cuma 60%. Loh, kok dia makanya di masalah. Harus. Jadi puasa itu menjadi sebuah keharusan atau opsi untuk pasien yang mau operasi. Harus. Kemudian pasiennya operasinya sudah testing, dia harus juga bukan pilihan dia. Saya nggak mau makan apa, bukan. Nggak boleh. Jadi itu salah. Rekodnya itu memang pasien kalau belum operasi. Setelah operasi juga dipuasakan dulu. Enggak bisa langsung kerja. Monitoring. Ini operasinya tadi pagi berhasil, jam 10 sudah selesai. Anda tidak mau masuk operasi. Makan siang kan tidak datang ke pasien. Atau mungkin besok pagi kamu datang ke pasien, dia cuma dapat sore aja. Itu pun cuma seberapa aja. Enggak langsung makanan lengkap. Besok pagi kamu nih kok kemarin kan gimana maaf saya enggak seperti stop. Terus kemarin saya yang habis. Oh ya, makan siangnya bagaimana Pak? Maaf ya, kemarin saya belum sempat ke pasti. Makan lagi di mana? Ada operasi. Jadi sekarang pasti malam aja 30% waktu. Karena kita pakai pasien, karena memang dia akan dibantu itu ambil itu sebagai masalah jika relasi yang tidak puas. Tapi saya belum jawab yang pasca juga belum tanya pasca. Nah, kenapa pasca sebelum dan sesudah beda ada tindakan puas? Ini naik 5. Naik dari 5, kamu dapat 5 ya 10 sempurna. Naik 6 ya. Kita beri puas 50 poin. Kalau bisa memahami seperti tadi saya buka pertemuan kita, kalian bisa memahami biar pasca pre-pasca dengan baik. Dan besok kalian ketemu kasus pre-pasca di rumah sakit, menangani langsung kompetensi gizi. Yang 50 poin. Yang tadi sudah menjawab mau menjawab lagi. 50 poin. No? No? Sama, kamu sama. Oh, saya kalau di UGM, kalau salah minus. Nilai betul kamu +3, salah -1. Enggak jawab minus. Sudah, Jadi Pak, nggak usah googling, buka buku itu kayaknya juga nggak ada. Jadi pakai logika, pakai ilmu yang sudah mungkin sudah dipahami, pakai
Mungkin betul dan kondisi seperti itu. Ini Bang, kalau soal kasusnya gampang lah. Saya pengen itu kalian bukan hafal. Saya pengen kalian bukan ingat semua tulisan itu, ingat PPT dosennya. Kalau kasusnya sudah berbeda, jadi kamu nggak bisa rumah sakit atau di lapangan. Nggak mungkin kasusnya satu untuk ini. Saya modifikasikan kalian yang penting bukan stop belajar. Dan Loh, ya oke, kita beli semalam semalam nggak dijual bisa. Nggak benar organ tubuh itu nggak bekerja pada saat makan karena di atas gaji. Terus habis itu nanti waktu saya dia makan terus masih ada makan di dalam tubuh, sedangkan di atas gaji nanti bisa menjadi muntah karena makanan yang dari lambung itu bisa naik. Terus saat dia ada di sini itu dia bisa terbuka terus menyebabkan muntah. Nah terus waktu yang pasanya itu dia Sama yang punya bilang uang dia bilang pas. Pas semua. Itu pas saya tidak dapat ini kalau separuh lagi. Maksudnya apa ini? Isinya gas, gas dari gas yang ada di mana itu aslinya sebenarnya apa itu? Melakus kentut gas itu sumbernya dari mana? Saya puas, tiba-tiba ada gas dari Repos itu harus puasa. Apa? Alasannya apa? Kenapa kita harus mempuasakan pasien? Khususnya operasi yang melibatkan seluruh tulang, dan
Sehingga pendapat boleh bisa berlebihan. Nilainya 5, tapi yang luas Itu besok kita yang kan jawab boleh jawab lagi. Itu ini harus dikuasakan dan pasca tidak. Kenapa? Dan apa? Memang kalau ada makan, berarti kalau kenapa? Mungkin sebenarnya kita harus pulang ekspor kalau nanti. Baik, masalah itu masalah terkait dan skill. Oh, sini terus dari kemarin salah terus ini. Bisa kok ya. Ada yang bisa tuh jawab. Kasih mau jawab sih. Biasanya kamu iya pasca kerja. Sebenarnya saya coba gratis yang dari pemirsa dia makan nanti takutnya dia muntah lalu terjadi makanan dia nanti masuk ke dalam paru-paru takutnya. Terus nanti masuk banyak ketakutan. Sabar yang paling sama yang paling bisa kita kenal. Bukan
yang ini. Kalau dia puasa kan, kalau apalagi kalau dia mau pembedahan saluran pencernaan ya Pak, itu biar saluran pencernaannya itu tidak berbeda sama pembedahan tadi poin pertamanya. Kenapa dia harus nggak bekerja? Karena kalau dia bekerja pas dia makan beberapa jam sebelum dia puasa, terus orangnya bekerja, kan kalau pas dioperasi dia lumayan dapat obat bius itu kan bisa membiuskan saluran pencernaannya itu yang jadinya kerjanya itu nggak jadi kerja nggak jadi kerja seperti orang sadar bereaksinya gitu Pak. Jadi tuh makannya itu nggak terkolah malah nanti bukan tidak tercerna malah nanti terus dia mengganggu proses operasinya itu terus makannya juga nanti malah mungkin bisa balik atau apa dan malah mengganggu jaya proses operasi kalau yang dilakukan operasinya itu saluran pencernaan. Bisa jadi pas yang dibedah diusus makanannya lagi diusus kan Ya, ada kata itu sampai hari ini ada yang sama. Kami tadi ketika tidak ngomong dan ini ada bisa. Pertama begini omongan mobil. Jadi intinya biar saluran pencernaan itu istirahat, tidak lagi sedang bekerja saat proses operasinya itu. Karena kalau dia bekerja saat proses operasi itu masalahnya juga pencernaannya itu tidak dalam kondisi yang baik itu. Kita dia dan dia salurannya pencernaannya lemah dan bekerja dengan optimal. Terus kalau Nah, makanya nggak tercerna, makanya nggak tercerna mulai dia hasilnya satu situ. kontaminasi proses operasinya malah jadi infeksi. Itu kalau makanannya ada di dalam bisa nggak ada berapa poin yang sudah dikumpulkan itu bisa diambil. Biarin. Ada, bisa. Membahas itu sepakat. Karena kalau nanti makanan itu ada di sekolah khususnya kalau keluar Kok bisa ada ya ulangi. Kalau dapat 50 kan lumayan. Saya bilang tadi jam 3 ya teman-teman hampir betul sayangnya mulai dari keluar dan nyerah. Apa sekali rasanya. Mulai dari awal tadi ya Pak. Kalau dia puasa karena kalau pas dia sedang operasi itu kalau dia sebelum operasi dia malah makan otomatis kan ada makanan di dalam saluran pencernaannya. Sedangkan pas dia operasi itu dia kan dapat obat bius yang melemahkan sistem pencernaan saluran pencernaannya itu melemahkan kinerja saluran pencernaannya. Nah jadi kalau makannya itu masih tak di saluran pencernaan itu malah bisa mengganggu proses operasi yang pertama, terus dia malah bisa mengkontaminasi di kalau dibuka saluran pencernaan yang lagi dioperasi itu bisa mengkontaminasi makanya bisa mengkontaminasi dan menyebabkan infeksi. Kok bisa ada infeksi? Karena ada
Saluran dibuka. Sebenarnya kayak jadi Pak, maksudnya kalau dia operasi usus, sebenarnya kan dipotong atau di apa, pada makannya malah itu bisa mengkontaminasi makanannya Pak, atau satu di operasinya itu Pak. Itu, Pak, Apa yang mengkontaminasi? makanannya, Kayak di makanan tidak apa? dari makanannya itu yang belum terkena, makanannya yang belum terkena itu bisa mengkontaminasi dan infeksi. Ya itu Pak, sekali sama makanan yang belum terkena itu menyebabkan kontaminasi dan infeksi. Kok bisa? Karena Kok bisa? Kamu makan aja toh? ya Kan kecuali Anggera, kan dia lagi diare tuh. Kan nggak diare. Saya ini media nanti kalau benar diambil siapa jadi nilai data terus saat ini nggak saling membantu. Kalau memang mau ngambil ya direkrut. Nggak akan nggak akan kasih nilai. Maksudnya karena tak oh dia kamu kan belum selesai Pak. lanjutin dulu. Nanti akan bertahap. Apa namanya? Tadi ada infeksi. Infeksinya datang dari mana? Kok bisa? Emang berpotensi ngasih infeksi? Ya kalau dia apa enggak mungkin Pak, karena ada itu Pak yang lagi dibuka, salah kerjaan lagi dibuka, ada makanan, kalau makanan tidak sama ada di sana sama minum di situ bisa menimbulkan kontaminasi dan berakhir jadi infeksi. Apalagi ada bakteri-bakteri dalam pencernaan gitu Pak. Oke, itu maka sebelum operasi Operasi harus puasa agar di dalam pencernaan itu lagi rest dan dalam keadaan istirahat dan sedang tidak mencerna makanan. kalau pasca operasi Pasca operasi kenapa dia dipuasakan dulu karena itu tadi berhubungan dengan selama pencernaan itu dapat bius dan dia belum bisa bekerja secara optimal kalau biusnya itu belum habis. Jadi makanya biasanya itu pasien kalau setelah operasi bisa makan tuh kalau setelah dia bisa menelan dengan baik atau setelah kentut atau dengar-dengar. yuk dengar. Tapi dari orang yang pernah operasi, maksudnya dia bisa dikasih makan atau minum itu setelah dia berhasil kentut atau bisa dalam keadaan sadar untuk menelan makanan. Jadi dia dikasih makan itu pas saluran pencernaan itu siap untuk menerima makanan dan mencerna makanan. Kalau diberikannya sebelum siap, kan Sebelumnya sudah lapar banget. itu makannya tidak tersedia dengan baik di saluran pencernaan karena saluran pencernaannya belum 100% sadar. Ada yang mau menambahkan? Atau sudah merasa itu? Ada yang mau menambahkan dulu? Saya keep dulu. Ada yang mau menambahkan? Wis dikerahkan semua kemampuanmu. Ya, saluran pencernaannya belum siap, Seru ya? bisa muntah atau malah tersedak atau ya itulah Pak. Oh ya, dia harus menerima makanan saat saluran pencernaannya sudah siap untuk mencerna dan dia dalam keadaan sadar untuk makan, biar nggak muntah atau tersedak atau apa gitu Pak. Apa hubungannya tadi dengan di depan tadi dia bilang makanan itu harus bertahap pasca operasi. Karena kan pas dia operasi saluran pencernaan itu kan sedang pertama kosong karena sebelum operasi dia puasa. Terus kalau dia tiba-tiba dapat makan banyak, dia bisa kaget saluran pencernaannya Pak. Jadi dia harus bertahap dapat makannya itu sedikit-sedikit dalam frekuensi yang sering tapi dalam frekuensi kecil tapi sering. Pokoknya dia porsi kecil tapi sering agar membiasakan saluran pencernaan itu bisa mencerna seperti sedia kala. Jadi harus selain dari porsinya, apalagi yang perlu diperhatiin ketika pas Ini apa bentuk makanannya? kenapa? Kemudian saluran pencernaan itu ini kaget tiba-tiba mengolah makanan misal kalau dalam bentuk dia sebenarnya nggak tahu coba kalau pendapat saya kalau dia dapat makannya bentuk biasa kan itu bentuknya apa tidak semudah dicerna dari bentuk yang lunak atau mungkin sari. Oke.
Kita beri aplaus sama dia. Yeay, dapat nih malah. Oke, teman-teman perhatikan. Kalau yang namanya pre, memang akan ada anestesi. Kenapa? Karena memang harus diminimalkan respon sarafnya. Kan sakit. Akan dibuka pembuluh darah, terbuka pembuluh darahnya, sel sarafnya semuanya akan dinonaktifkan dulu. Ya, pemberian anestesi mengurangi rasa sakit, menghilangkan rasa sakit bahkan parsial ataupun seluruh tubuh. Nah, kehilangan rasa sakit ini, saraf-sarafnya dimatikan sementara, itu juga mematikan saraf-saraf yang ada di saluran pencernaan. Jadi memang saluran pencernaannya jadi nggak bisa bekerja. Memang tidak bisa bekerja. Bukan hanya biar nggak bekerja, tapi memang dampak dari anestesi tadi juga menghentikan fungsi dari saluran pencernaan. Ketika tidak bisa berfungsi dengan baik, memang dinonaktifkan fungsinya untuk sementara waktu untuk proses pembedahan, maka tidak boleh ada makanan yang masuk sebelum sebelum proses pembedahan itu dimulai. Harapannya sebelum 6 jam itu tidak ada makanan minuman masuk karena pencernaan memang prosesnya sepanjang waktu itu. Jadi kamu makan tadi pagi jam segini mungkin sedang dicerna. Padahal tadi pagi loh. Iya, di lambung sekarang ada sedang pencernaan. Loh, padahal tadi makan siang juga Pak. Sama ditambah lagi. Maka proses pencernaan di lambung itu 3-4 jam. Habis itu masuk usus halus. Dalam 3-4 jam kamu makan lagi, no? Kan sarapan jam 6, jam 7. Gitu? Jam 6, jam 7, maka setelah tertelan kan tidak langsung ke usus. Dia akan ke lambung dulu. Dan dalam 3-4 jam dia akan bertahan di lambung. Maka selama 3-4 jam mungkin kamu nggak merasa lapar karena masih ada makanan di lambung. Tapi pasca 4 jam, makanan sudah dikirim ke usus halus. Lambungmu relatif kosong, maka jam 10, jam 11 kamu capek, lapar. Maka ada brunch kan, snack pagi kan, biar mengisi lambung tadi. 3-4 jam, pisang rebus dan yang lain ada snack pagi, bubur kacang hijau, diolah, jam 12, jam 1 kan sudah lapar lagi. Karena makanan sudah usus halus sekarang. Maka ada makan siang. Maka semakin kamu teratur makan, lambungmu akan terisi secara kontinu berkelanjutan. Tidak ada momen lambung benar-benar akan kosong. Maka harus teratur makannya. Oke? Itu soal keteraturan. Kalau 3 jam, 4 jam lambung sudah tidak ada makanan masuk, kan artinya lambung akan kosong. Usus halus juga akan kosong, gitu toh. Maka tidak akan banyak bekerja, apalagi diberi anestesi bius. Satu itu, karena memang tidak akan bekerja. Yang kedua adalah adanya makanan di lambung, di usus halus. Di situ kan ada enzim, ada hormon, ya kan, yang mencerna makanan secara enzimatik, bukan secara mekanis. Kalau lambungnya kan di usus, saluran pencernaannya di bius, kan berarti usus dan lambungnya nggak bekerja secara mekanik, nggak bekerja toh? Iya. Tapi kan masih ada enzim hormon di situ. Itu kan membuat proses pembusukan tetap berjalan. Jadi proses digesti itu nanti ada 2, secara mekanik, secara enzimatis. Secara mekanik stop nih, tapi secara enzimatis kan ada. Nah, proses enzimatis ini itu akan membuat makanan akan ke arah kebusukan, akan ada proses pembusukan. Yang jadi feses kalian itu kan kemarin makanan dia. Terus membuat ada busuk. Selain karena enzim, hormon, proses-proses di dalam, ada juga bakteri. Di pencernaan kita dari mulut sampai ke anus itu ada bakterinya semua. Entah jumlahnya kayak di Anggera sekarang, jumlahnya lagi banyak-banyaknya nih. Makanya dia diare. Salah satunya. Tapi buat teman-teman yang pencernaannya sehat, probiotiknya cukup, ya aman, nggak diare gitu. Jadi salah satunya enggak. Maka dengan mempuasakan, tidak memberikan makan, maka tidak ada makanan yang di dalam, tidak makan di dalam, tidak memperberat kerja saluran cerna, juga tidak mengganggu
proses operasi, tidak juga membuat adanya jadi pembusukan. Nah, maka kosong saluran pencernaan dikosong, di cleansing dulu. Memang benar-benar dikosongkan dulu, pencernaan dikosong. Nah, setelah fase operasi, apakah operasinya selesai ya, tepuk tangan, apakah langsung aktif pencernaannya? Tentu belum. Pencernaannya tidak langsung segera aktif. Maka pemberian makanan juga akan diberikan secara bertahap. Pasien akan diberikan makanan mulai dari yang cair dulu, yang mudah diterima, tidak memperberat kerja saluran pencernaan, siap serap, gitu. Makanan cair kan relatif siap serap, relatif rendah sisa, jadi tidak BAB dulu, karena memang sedang nggak bisa BAB. BAB itu kan butuh peristaltik, BAB butuh mengejar, gitu bisa. Tapi kan pencernaannya lagi nggak bisa. Maka carilah yang rendah sisa. Rendah sisa itu rendah serat. Nah, makanannya saya diberikan seperti itu. Apakah selamanya akan diberikan makanan rendah sisa? Tidak. Itu karena rendah zat gizi juga. Hanya sementara sambil menunggu sistem pencernaan mulai aktif. Sistem pencernaan mulai aktif, mekanisnya mulai gerak lagi. Tadi kan ada mekanis, ada enzimatis. Mekanisnya gerak lagi. Ketika ada peristaltik, Rinda bilangnya indikatornya keluar gas. Gasnya dari mana? Ya gasnya dari kita nafas itu kan ngasih gas. Kamu ngomong ini kan ada gas masuk. Dari makanan yang kamu konsumsi itu difermentasi juga menghasilkan gas. Kamu nafas itu juga menghasilkan CO2, gas juga. Jadi gasnya dikeluarkan nggak cuma ketika kita sendawa, tapi juga ketika kita menghasilkan flatus tadi, kembung dan yang lain. Oke. Nah, maka dicarikan rendah sisa, rendah serat, dan makanan yang tidak menimbulkan gas. Maka di situ akan ada syaratnya, tidak menimbulkan gas dan merangsang saluran pencernaan. Kenapa? Kalau dia menghasilkan gas kayak kacang-kacangan, sayuran tertentu yang mengandung rebulsan, itu akan menghasilkan gas. Nah, gas itu akan membuat kembung jadi begas, sakit. Nah, setelah operasi diistirahatkan sampai dia ada indikasi bahwa pencernaan sudah operatif. Sambil diberikan makanan secara. Jadi itu keterampilan di dietetik akan terpakai betul karena teman-teman akan melihat memberikan makanan puasa, ada yang piring kosong, gitu, memberikan makanan dari cair, kemudian sare, kemudian lunak, kemudian biasa, yang tadinya tinggi kalori, tinggi protein menjadi yang paling sederhana sampai kembali ke biasa. Itu kan konsistensinya lengkap tuh dari puasa sampai paling lengkap. Dari yang porsi 3 kali sehari sampai sesering mungkin dengan frekuensi sering dalam porsi yang paling kecil. Maka kompetensi gizi ketika kalian ambil bedah itu bagus. Kalau kamu ambilnya nanti di penyakit darah, bisa jadi tidak sempat puasa, akan relatif stagnan. Tapi kalau tidak, akan sangat cepat. Oke, itu responnya. Jadi apa yang disampaikan Indah tadi sudah relatif. Nanti saya ingetin nilainya berapa sama. Oke, itu teman-teman. Wah, benar ya giveaway. Dulu saya kalau di Undip giveaway-nya adalah uang. Tapi karena dosennya nggak punya uang, hanya bisa ngasih nilai ya. Benar, kasih uang. Ya. Boleh. Ya, pertanyaan yang sama ketika kondisi darurat pada kondisi darurat kita nggak melakukan screening yang 4 itu tadi. Kalau maka tadi saya ambil contoh terencana, contohnya APP, gitu kan? Datang ke rumah sakit APP, oh ini APP ini harus di APP besok ya, kan gitu kan berarti terencana. Tapi bagaimana kalau misalnya korban kecelakaan atau korban kondisi-kondisi lain yang memang harus saat itu juga tiba-tiba harus SC segera
karena ketubannya pecah yang lain. Harus bagaimana seperti itu? Ya, ada risiko yang diambil akhir. Ya, bukan berarti harus dioperasinya ditunda. Itu kan kondisinya tidak bisa ditunda. Maka ya ada yang diambil, risiko yang diambil. Sudah prepare pun masih ada risiko, apalagi tidak prepare. Gitu. Sehingga kalau bicara albumin kan kamu meningkatkan lewat makanan tuh. Nah, maka ada tindakan medis walaupun itu bukan kompetensi kita, tapi teman-teman harus tahu ketika nanti ada terapi infus albumin. Itu yang memberikan bukan kita. Itu albumin, tambahan albumin intravena. Itu digunakan ketika pasien nilai albuminnya sangat rendah. Maka dikasih instan. Seperti transfusi darah, itu kan dikasih instan. Seharusnya kan perbaikan HB bukan lewat transfusi darah. Lewat makan, biar long lasting. Tapi kan instan pengen. Maka prepare. Sebelum operasi nanti Mbak bisa cek. Dia sudah dapat apa aja ya dari dokter. Jangan-jangan dapat albumin. Kalau dapat albumin kan berarti albumin dia sangat rendah, Pak. Ketika dicek, ya kan sampai harus ditambah. Tapi juga prepare untuk kalau mau operasi nanti cari ya golongan darah ini sekian sekian kantong gitu untuk mengganti darah yang hilang. Sudah di prepare sebelum operasi. Kalau ada keluarga yang operasi atau pernah operasi paling tidak pasti kantong. Gitu ya Mbak ya. Kalau dalam kondisi darurat ada risiko yang diambil. Risikonya apa? Orang pasca operasi jaringannya terbuka toh, ada luka toh, wong pilek batu aja butuh energi 13% lebih tinggi kalau dia panas, apalagi luka terbuka. Kan harus mengganti jaringan yang rusak. Yang kedua ada risiko infeksi toh, nambah lagi harus mengganti, harus prepare imunitas lebih baik. Belum darah hilang, harus diganti lagi. Jadi ada fase di mana pasca operasi, ada fase F, ada fase EBB, di luka bakar juga fase seperti itu. Pemulihan tadi akhirnya yang dipecah adalah jaringan tubuhmu sendiri, bukan lewat makanan, karena makanannya butuh waktu lama untuk mengubah dari bayam ikan menjadi zat besi, dari zat besi dari hemoglobin, dari eritropoietin menjadi sel darah merah dengan siap membawa oksigen. Itu kan banyak banget prosesnya dan lama. Maka perlu dinantikan terkait dengan risikonya. Nah, maka kalau pemberian makanan tinggi tadi diberikannya sebelum untuk prepare. Kalau setelah operasi itu akan menggantikan. Karena orang-orang pasca operasi bisa jadi mengalami pemecahan atau katabolisme. Cadangan makanan yang banyak. Jadi kalau nanti dia ambil cadangan energi dari otot, dari lemak, dari glikogen itu tidak membuat sakit. Risiko kalau misalnya malnutrisi dioperasi, mendadak dioperasi tapi tidak memenuhi syarat, risiko komplikasinya tinggi, risiko kegagalan tinggi, pemulihannya susah, dia jadi susah untuk sembuh. Kalau susah untuk sembuh kan berarti di rumah sakit terus, nggak pulang-pulang. Maka length of stay-nya semakin luas. Ya kan? Masa rawat inapnya makin panjang. BT semakin keluar terus. Jadi ending-endingnya begitu. Ending-endingnya kondisi pasien itu nggak mau. Gitu ya. Itu rangkuman kuliah untuk prepos pasca bedah. Sesimpel. Nah, ini kita punya kasus sekarang, teman-teman. Setelah memahami tadi terkait dengan diet, terkait dengan pengaturan, kita punya kasus pasien ini ada tumor intraabdomen. Abdomen itu saluran pencerna. Rongga pasien ini ada tumor di dalam rongga perutnya, maka dokter berencana untuk mengambil tumor tersebut. Nah, maka kira-kira itu direncanakan atau mendadak? Di sini
Kalau kalian perhatikan pasien datang dengan mual muntah, ada nyeri perut, perutnya dia gede banget. Itu ada masa tubular tertentu kita ada masa tubular pada abdomen bagian kanan. Keluhan kok nggak hilang-hilang dari beberapa hari masih sakitnya ada pak, saya mau opname. Ya itu ceritanya. Terus pasien datang dari ekonomi menengah ke atas, ini kondisinya, terus tidak ada masalah di kesehatan mulut, dia tidak mengonsumsi suplemen, berat badan masuk rumah sakit 57, ketika diambil 580, naik sekilo, enak berarti makanan rumah sakit, betul? 1 kilogramnya dari apa? Makanan dia apa kira-kira? Masanya tadi, tumornya tadi bisa jadi. Ada peningkatan berat badan yang tidak bisa. Terus dilakukan anamnesis untuk makanan seperti ini. Ayam, ikan laut 4 kali seminggu, tempe tahu, sayur kangkung, kol, pisang, pepaya, dan dengan kopi sirup. Nah, pasien kemudian dikasih nasi saring, ya, menu saring, ya saring. 800 kalori, dia dapat RL. Apakah ini pengandung kalori? Masih saya minus, saya kosongkan. Infus RL. Kemarin sempat saya mention. Parenteral. Apakah ini makanan parenteral? Infus RL. Mengandung apa? Kemarin saya sempat ngomong. Hah? No. Sebutin aja semuanya. RL itu ringer laktat. Isinya apa? Energi. Ya, isinya mineral. Jadi dia tidak mengandung. Ya. Itu infus yang biasa dipakai. Ya. Jadi tinggal dihitung berapa kebutuhan energinya, apakah terpenuhi pada makanan yang diberikan kemarin. Antropometrinya karena berat badan sekarang 58 ya, saya tulisnya 58. Lingkar lengan, sorry, ini bukan rentang lengan. Kenapa saya mengukurnya rentang lengan? Ada pendapat? Kok bukan tinggi badan? Ini rentang karena biar mahasiswanya mikir, bukan, saya tidak setuju. Kemarin data kasus kemarin saya pakainya ulna. Sekarang pakainya rentang lengan. Rentang lengan tapi dari ujung jangka. Nggak boleh digini. 158. Nanti harus provinsi dalam tinggi badan. Ini sampai yang tidak halus. Hasilnya halus. Jadi nggak berdiri. Bisa nggak direntangkan seperti ini? Pakai logika. Bisa. Bagaimana cara saya mengambilnya? Kamu praktek PSG, buka sakit. Tinggal tidur. Kamu, itu rumah sakit seperti itu. Saya cara mengambilnya gimana? Ayo. Cara akhirnya adalah rentang lengannya 158. Bagaimana cara
apa namanya eh, dugaan kalian. Saya dulu cara mengambilnya bagaimana? Gimana? Hmm. Itu bertanggung jawab. Hmm. Di kalau setengah enam berarti dari dulu nggak gitu. Tapi izin dulu. Ini usianya berapa tak saya? Berapa? Masih muda. Kalau YouTuber izin dulu tuh mengambil pakai mesin tuh diukur dari ujung kanan atau ujung kiri, mana yang bisa posisinya terus sampai ada. Jangan-jangan kesempatan lucu. Yang sekarang ini banyak yang mempermainkan pasien, Pak. Anak-anak praktek itu kemarin yang sesak nafas atau apa di hidungnya di sekarang mahasiswa praktek itu mentang-mentang ketemu pasien yang cantik atau yang ganteng atau yang cantik terus di izin dulu. Permisi nih Pak, Bu, saya mau ukur untuk mengetahui tinggi. Ketahuinya ini, jadi pekerjaan dikalikan 2. Silakan nanti 158 dikonversi dalam bentuk tinggi badan. Cari tinggi badannya akhirnya berapa, gitu ya. Terus nilainya 28. Ya sudah bisa dibayangkan ya, orang dengan nilai 28 ini seperti apa dimensi tubuhnya. Ya, 58 sama rentangnya 150-an. Maka kalian bisa membayangkan orangnya seperti apa. Oke. Terus kemudian hasil lab biokimianya luar biasa panjang nih, ya. Nah, lengkap nih. Kalau orang mau operasi, semua hasil laboratorium keluar. Mana ada albumin? Albuminnya 4,2. Maka relatif bisa dioperasi kan? Kita lihatnya dari albumin. Kalau untuk lamannya, ini halamannya ini dia kita lihatnya di albumin. Yang lain silakan nanti teman-teman dicek. Ternyata hasilnya juga ada anemia, jadi risiko untuk dia nanti mengalami kesulitan di dalam proses penyembuhan kalau dia kondisinya anemia. Oke, kemudian di pemeriksaan fisik tensinya relatif rendah, ya. Pemeriksaan abdomen berarti perutnya sorry Pak. Ada peristaltik, terus ini kondisinya seperti ini. Kalian nanti ketika tidak bisa memahami hasil USG, hasil EKG, hasil MRI, hasil fototoraks, pemeriksaan-pemeriksaan medis, itu kalian lihat aja simpulannya. Tidak usah kalian kopas panjang-panjang. Kenapa? Ya karena kompetensimu bukan di situ. Kopas saja yang menjadi hasil akhirnya seperti apa. Hasil akhirnya ternyata di sini ada masa tubular di abdomen bagian kanan. Dia ada tumor 7,5 cm diameternya, memanjang sekitar 10 cm. Ada. Jadi kalau ini bukan untuk teman-teman pahami maksudnya apa gitu ya. Karena memang bukan kompetensi kalian. Yang tumor itu titik aja. Sehingga tumor itu harus diambil. Akhirnya grade-nya 73. Kemudian ini terapi-terapi medisnya, ada cefazol, ketorolax dan yang lain, ada suplai elektrolit ya, ringer laktat tadi, itu pun harus kalian tuliskan. Oke, kalau kayak gini kondisinya, ada masalah di NI? Ada problem di NI kah? Ini kalau dilihat dari sebelum
Oke, segini ya saya tampilkan. Sebelum masuk rumah sakit, kuantitasnya sekian. Setelah masuk rumah sakit, kalorinya sekian. Kuantitas, kualitas, apakah ada masalah? Biasa proses. Ada masalah sebelum masuk rumah sakit untuk lihat kualitas, untuk melihat kuantitas dalam recall pun ada problem NI. Ini berarti sudah dilakukan bedah atau belum pasiennya? Belum kan? Nggak ada keterangan pasien telah bedah. Ini berarti pre-bedah. Maka karena nanti teman-teman di lapangan harus membuat monitoring selama 3 hari, maka akan ketemu pre, akan ketemu puasa, akan ketemu tindakan, puasa lagi, baru pos. Itu kena itu 3 hari. Ya, jadi besok ketika mendapatkan kasus bedah, maka teman-teman akan membuat apa namanya diagnosisnya akan berganti-ganti. Itu sesuai kondisi perjalanan bedahnya. Ini pre-bedah, maka dietnya adalah diet pre-bedah. Ada kasus kedua nggak sih atau kasusnya cuma satu? Cuma satu aja. Nah, silahkan nanti kelas dibagi 2, ya. Ada yang menyiapkan diet pre, ada yang menyiapkan diet post. Tapi jangan ngomong pre-bedahnya 6 jam, berarti nggak ngasih apa-apa. Pre-bedah. Ini asumsinya dia datang ke rumah sakit terus ada tindakan direncanakan operasi untuk tumor intraabdomen. Pre-bedah sama pasca bedah. Silakan nanti direncanakan pasca bedah yang sudah boleh makan. Ya, nanti bisa di. Oke, ada domain NI atau tidak di pasien ini. Ingat, fokusnya bukan cuma asupan oral inadekuat atau asupan oral energi terlalu tinggi, bukan cuma itu. NI ada banyak, sampai 5, 6. Ada NI ada atau tidak? Kalau mau berpikir terbalik deh, kita mau ngasih apa buat pasien? Pre-bedah. Kita mau ngasih apa? Ngasih diet makanan aja standar tanpa diet? Yuk,
Sudah digarap atau belum? Ayo, ada domain NI atau tidak? Kalau nggak ada, maka ya kita nggak usah ngasih apa-apa. Lihatnya makanan biasa, tanpa hanya untuk preskripsi tertentu. Ada pendapat ya? Jangan saya nyuapin terus. Kelompok satu, dan kelompok satu nggak sih? Kelompok satu siapa itu? Kelompok satu siapa? Nah, Desta. Ada domain ini atau enggak, guys? Tidak, kok Desta. Ada? Ya kamu apa problemnya apa? Apa? Adakah data yang membuat pasien ini memang nggak bisa makan banyak? Teman-teman, tolong mana ya? Lihat di papan, di layar. Apakah kalau kita ngasihnya nasi saring, artinya asupan energinya memang sedikit? Kalau kita ngasihnya nasi biasa, NB, dan nanti rumah sakit ngomongin nasi gitu ya. Saya ngomongin makanan biasa. Ada orang nasi, tapi sebenarnya kontensinya sama. Nasi saring, nasi lunak, nasi biasa itu sama. Apakah kalau dikasih nasi biasa, kalorinya pasti 2000 misal. Kalau dikasih nasi saring, ya standarnya memang 1000 atau 800. Kayak gitu betul atau salah? Hmm? Bentuk makanan itu ya mau bentuk itu, energinya tetap sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhanmu 17, mau dikasih makanan biasa ya tetap 1700. Mau dikasih makanan sari ya tetap 1700. Cuman bentuknya aja yang cari sari. Ya kan? Kebutuhannya pasien ini berapa? Kok dia cuma 800? Apakah ini problem atau bukan kira-kira? Pertanyaannya, sudah disiapin misal 1700, kok cuma makan separuhnya? Ya kan? Separuhnya 1700. Ada naon? Ada nggak data di kasus ini yang berpotensi menjadi etiologi atau menyebabkan pasien makannya cuma 50%? Itu des yang dijadikan sebagai etiologi. Ada nggak? Hmm? Coba diomong dari depan, saya nggak tanya apa etiologinya, kamu sebutin satu kan. Diagnosisnya apa? Kodenya berapa? NI21, asupan oral inadekuat. Terus berhubungan dengan, ada nggak anamnesis yang menyebabkan memang
asupan energinya memang jadi sangat rendah. Ada yang mau membantu Desti? Jangan cuma gemak-gemik, mending kan kita ngomong. Kurangnya kemampuan ngomong berkaitan dengan batuk. Ditandai dengan ketika ngomong langsung batuk. Yuk, ada yang bisa membantu Desti? Kelompok 4. Siapa kelompok 4 ya? Karena yang juga. Lupa ya kelompok 4. Oh. Tadi Desti ingat yang kelompok 1. Ayo, Rin mau bantu? Apa data yang berpotensi menyebabkan asupannya jadi sedikit? Berarti kan dia asupan oral inadequat. Oke. Disebabkan kenapa? Yakin nyeri perut yang menyebabkan dia ketika oralnya sedikit? Dibaca dong. Ojo langsung terus, ojo gampang terus. Apa yang menyebabkan makannya jadi sedikit? Oral asupan oralnya jadi sedikit. Yuk, Des. Ditandainya dari tadi dengan apa? Ada lagi yang lain? Yakin dengan etiologinya? Walaupun ketika ditanya, apakah ada masalah terkait dengan gastrointestinal? Enggak. Ada masalah di mulut. Pasien ini masuk dengan keluhan mual muntah, ya kan? Pasien ini masuk dengan keluhan mual muntah. Recall itu kan 24 jam yang lalu tuh. Mundur toh. Bisa jadi dengan kondisi mual muntah inilah dan nyeri juga. Itulah yang menyebabkan mungkin makanannya jadi sedikit. Besok bisa bertanya, itu makanannya kok nggak habis, kenapa? Apakah nggak enak? Teman-teman, saya nggak akan selalu ngomong soal kasus. Saya akan banyak cerita. Dan cerita ini bukan untuk menghibur yang kamu terlelap. No, untuk prepare. Karena besok ketika di lapangan, nggak ada yang akan menjadi kamu. Kita akan benar-benar mandiri. Ketika ketemu pasien, kok stoknya sedikit persentase kehabisannya, sisa makanannya banyak, maka kamu boleh tanya, Ibu kok makanannya nggak dihabiskan, kenapa? Apakah makanannya nggak enak? Apakah karena bahan makannya Ibu nggak cocok? Kalau nggak cocok, apa yang kamu sarankan? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau nggak cocok, boleh ganti nggak? Nggak cocok. Ini kelasnya orang menengah ke atas tuh, boleh ganti. Kan dia bayar sendiri. Jadi nggak masalah. Maka teman-teman tanya,
Ibu ada alergi nggak? Itu bukan cuma buat yang penting ada pertanyaan. Kalau memang ada alergi, alerginya apa? Makanan hari ini bisa diganti biar dia nggak alergi. Kalau nggak cocok sama makanannya, itu juga bisa diganti. Karena rumah sakit itu akan masak berbagai menu. Nggak usah khawatir. Jadi ditanya, yang penting lakukan apapun apa saja, yang penting pasien makan dan habis. Termasuk kalaupun harus diganti menunya. Saya pernah dengan pasien teman-teman, Bapak bagaimana kok nggak mau habis menunya? Ada apa? Nggak cocok sama lauknya? Iya, saya nggak cocok dengan telur. Wah, alergi Pak? Bukan, bukan. Bosen karena saya setiap hari di rumah makan udah telur. Masa di rumah sakit telur? Saya maunya daging sapi. Saya maunya ayam, ikan, daging sapi. Kalau cuma telur di rumah ada. Kita nggak bisa kayak gitu. Karena ada siklus menu. Besok Pak, besok lauknya sapi. Besok tetap di sini. Besok dimakan. Ya kan? Kalau Bapak belum pulang, besok akan makan daging sapi. Besok tadi dimakan habis. Jadi teman-teman harus merayu yang bersangkutan. Lakukan apapun biar dia makannya habis. Ini kasus di salah satu rumah sakit kemarin ketika mahasiswa praktek. Ditanya ternyata karena bosan. Nah, tapi teman-teman perlu cek pasien ini masuk dengan pembiayaan. Kalau dia pembiayaan asuransi pemerintah, orang itu serta-merta minta ganti lauk atau lauknya nambah. Wah, ini saya kanita bisnis sapi. Terus enak nih lauknya, boleh nggak dua gitu. Di rumah sakit tidak bisa pesan kayak gitu ya. Ini bukan restoran. Tapi ganti boleh, tapi banyak. Energinya relatif sama makanan. NI21 asupan oralnya dibuat berhubungan dengan keluhan ini, keluhan mual muntah pada pasien. Meskipun ya, kalau kalian lihat muntahnya ketika pengambilan darah minus. Artinya saat kalian datang dia lagi nggak muntah. Ya kan? Ketika kalian tanya di sini gastrointestinal ada problem enggak? Ya nggak ada. Jadi nggak ada sebah, nggak ada begah, nggak ada diare atau apa itu nggak ada konstipasi, nggak ada apa namanya, jadi nyeri itu nggak ada, nyeri kalau terkait dengan pencernaan itu nggak ada. Tapi ketika dia datang ada mual muntah, bisa jadi mual muntah ketika dia datang bikin dia nggak nafsu makan di awal. Itu sebabnya ketika dapat makanan nasi saring bisa jadi dia cuma makan sedikit ketika sudah nggak mual. Tanda gejalanya boleh pakai tinggal berapa persen nanti di UTS. Ada lagi, kalau ini kan berarti nanti meningkatkan asupan oral, guys. Kita gitu. Tapi makanannya apakah akan tetap nasi saring atau meningkat? Jadi makanan nasi biasa atau justru malah dijadikan makanannya cair aja. Kalau dia dikasih makanan saring atau berganti makanan cair, itu kan harusnya ada indikasi tertentu, harusnya ada problem, harusnya ada alasan. Alasannya apa? Ada itu? Ada NI yang lain? Nanti kan ini membantu kalian dalam menunya apa? Ada NI yang lain yang membuat makanannya bentuknya harus seperti apa? Berapa banyak?
Oh, tidak harus itu kita ya. Itu bukan panduan yang mutlak. Itu ketika presentase, ketika panjang persiapannya lumayan, ya kan? Sampai berapa hari? Kan katanya kamu juga bikin masakan 10 hari, 11 hari. 11 hari lagi beda ya. 6 hari sekian, sekian. Nanti makin ke arah hari H makin turun, makin puasa. Sama seperti alasannya Ringgana juga makin merendahkan sisa. Kalau di rumah sakit nggak kayak gitu. Kamu datang hari ini, besok operasi ya, itu bisa. 2 hari lagi operasi ya, itu bisa. Jadi nggak sempat nunggu 11 hari atau berapa hari. Itu ada nggak NI yang lain? NI itu kan banyak. Bicara energi, bicara oral, bicara internal, parenteral, bicara zat gizi, naik turun lebih rendah lebih tinggi. Atau sudah cukup NI, fokus ke NC. Ya, ada problem di NC. NC itu terkait dengan keluhan, menelan, mengunyah, laboratorium assay, ASI, itu NC. Breastfeeding. Ya, ngomong. Ada yang laboratorium yang bermasalah kan? Boleh diomongin diagnosisnya lalu apa? Kamu lihat nih, teman-teman di sini semuanya lihat di depan. Ini ada indikator nih, HB, H, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, semuanya hampir semuanya rendah. Itu indikator anemia. Ada masalah nggak kalau gitu? Terus ini nilai profil darah rutin, neutrofil, limfosit, monosit, basophil, glukosa darah sewaktu, kolesterol, SGOT-PT relatif normal, berarti heparnya nggak ada masalah. Glukosa kolesterolnya juga nggak ada masalah. Urea, kreatinin itu juga normal, berarti ginjalnya nggak ada masalah. Albumin juga nggak ada masalah. Serum natrium, serum kalium, klorida, fungsi elektrolitnya juga relatif tidak ada masalah. Lalu ini fungsi ini juga bagian dari fungsi globulin, bilirubin, bilirubin relatif dalam tinggi bilirubin. Ini tadi pakai masalahnya apa kuning, bilirubin, bilirubin direct, indirect ataupun totalnya tinggi semua. Ini. Oke. Ada NB yang bermasalah? Yang relatif masalah, maka nanti ketika pos bedah diagnosisnya ada tambahan atau tidak? Ketika pasca bedah ada tambahan diagnosis enggak?
Informasinya ya, pasien selesai bedah. Ada tambahan diagnosis nggak? Hasilnya belum keluar, berat badan tinggi badan nggak banyak berubah, kecuali kehilangan massa tubulernya entah berapa kilo, jadi lebih ringan apa badan. Ada tambahan, ada peluang tambahan diagnosis nggak? Pasca ada apa itu? Peningkatan kebutuhan zat gizi, protein, ditandai dengan digital. Pasca beda, tambah satu itu peningkatan kebutuhan energi protein karena apa namanya terkait dengan proses penyembuhan luka pasca beda, ditandai dengan tindakan bedah. Jadi kamu memberikan orang pasca bedah, memberikan diet, ketika diberikan apa tinggi protein ada alasan. Apa alasannya? Ya, dia untuk penyembuhan luka. Maka jangan kamu tiba-tiba ngasih TKP. Nah, itu kan masalah beda. Nah, diagnosisnya enggak ada intervensi, enggak ada diagnosis. Kan intervensi diagnosis dulu. Iya. Itu tapi pikiran terbalik dan juga saya. Intervensi dulu, tidak diagnosis kan. Kita pikirnya dulu ada peningkatan. Maka bentuk intervensi. Oke. Perhitungan kebutuhan energinya nanti berbeda kan? Dari pasar di buku itu bentuk makanannya berbeda, sumber bahan makanannya juga berbeda. Teman-teman jangan pakai makanan laut ini, jangan pakai kubis. Orang rumah sakit tidak ada masalah pakai kubis, pakai kol, parkus, dan walaupun dia terbiasa makan ikan laut. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 3 sudah. Besok mau ujian jam berapa? Ada kegiatan mata kuliah lain enggak? Pagi kosong. Siapa? Di ujian PG-nya jam setengah sampai lima puluh menit. Setengah 2. Mau ujian jam berapa? Jam 3? Ya. Jadi biar ada waktu dulu buat makan siang atau buat istirahat. Ya, jam 3 ya. 3 sampai jam 4. Oke. Saya soalnya nanti dari Bogor. Kalau nggak ngirim-ngirim maka pakai ujian. Ya. Tidak. Nah, saya tahu belum tidur. Saya. Karena materinya juga sama. Materinya kan kita kan belajar materi ini 3 kali. Ya toh, teori, case base, praktek. Tapi materinya sama. Jadi harusnya kalau teman-teman belajar maka lebih kita juga bahasanya tidak sama. UAS, UTS cuma beberapa pengambilan nilai karena masih ada presentasi akhir. Ya kayak infeksi kemarin itu juga nanti jadi sumber data juga.
Sudah, saya cukupkan hari ini. Silakan teman-teman nanti prepare ini diselesaikan kasusnya. Kemudian nanti di pertemuan praktek kita akan akhirnya nanti kita akan presentasi lagi. Ya, sama seperti dia yang kemarin. Oke, teman-teman sekalian, selamat sore. Terima kasih.